Samsinar berharap semuanya berada di dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat. Semangat dalam hal apa ya? Semangat dalam semuanya, termasuk dalam belajar di rumah. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari buat sikap berdoa, kita tundukkan kepala kita menghadap kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur saat ini kepadamu karena Tuhan mempersatukan kami di dalam pelajaran online saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, memberkati kami, menolong kami untuk kami boleh mengikuti pelajaran agama Kristen. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang sedang belajar di rumah, berkati guru yang sedang mengajar, berkati orang tua juga. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan pelajaran ini. Amin. Baik, minggu yang lalu sudah mendapatkan catatan tentang menghormati orang tua. Kenapa anak-anak harus menghormati orang tua? Karena itu adalah perintah Allah. Perintah Allah. Dan itu ada di hukum yang keberapa? Kelima, hukum Taurat yang kelima. Hormatilah orang tuamu. Kemudian ada juga upah. Ada berkat ketika anak-anak menghormati orang tuanya. Apa berkatnya? Umur panjang, diberkati di dalam kehidupan. Ya, itu berkat Tuhan. Jadi siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Hormati orang tuamu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menghormati juga ya. Tapi bukan menghormati orang tua karena kita sudah belajar kemarin. Hari ini kita menghormati orang yang lebih tua dari usia kita. Jadi selain kita harus menghormati orang tua kita, yaitu papa dan mama, Tuhan juga memerintahkan supaya kita harus menghormati orang-orang yang lebih tua dari usia kita. Wah, siapa ya orang-orang yang lebih tua dari usiaku? Siapa coba? Orang yang lebih tua dari usia kita, misalnya siapa? Paman. Siapa lagi dalam keluarga besar ya? Bibi, tante, om, kakak, abang. Ada lagi tetangga-tetangga kita. Punya tetangga tidak? Punya. Di tetangga itu ada orangnya kan? Dan ada orang-orang yang lebih tua usianya dari kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang lebih tua dari usia kita. Kita harus menghormati mereka. Kita harus menghargai mereka. Itu perintah Tuhan. Nah, bagaimana sikap anak-anak untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada orang-orang yang lebih tua dari usiamu? Bagaimana sikapnya? Ya, sikap yang pertama harus menunjukkan sikap yang sopan. Sikap. Jadi saat berbicara dengan orang yang lebih tua dari usia kita, misalnya abang, atau mungkin om, atau mungkin kakek dan nenek, saat berbicara tidak boleh sambil apa? Melotot, atau dalam keadaan wajah yang marah. Itu namanya sikap yang tidak sopan ya. Jadi kepada orang yang lebih tua usia kita, sikap kita harus bersikap sopan, santun. Kemudian apa lagi sikapnya? Sikap sopan di dalam berbicara, ya kan? Nah, contohnya saat mama nih berbicara nih. Mama berbicara lalu tiba-tiba anak-anak menyahut. Nah, itu namanya tidak sopan. Ya. Jadi berbicara dengan sopan. Ya, dan juga tidak boleh berbicara kasar. Nah, perhatikan kalau kita berbicara kasar kepada orang yang lebih tua dari usia kita, misalnya kepada kakak, kepada om, kepada kakek dan nenek, wah, kita melanggar perintah Tuhan. Sikap apa lagi? Ramah. Nah, siapa di sini yang punya sikap ramah nih? Hebat kalau punya sikap ramah. Kalau sikap ramah itu wajahnya selalu tersenyum. Ya, ramah. Ramah, suka menyapa. Tapi menyapanya pun harus apa? Harus sopan. Nah, lewat
waktu kita melewati nih tetangga kita harus bersikap ramah. Bilang apa kalau kita mau melewati orang-orang yang harus kita lewati? Kita mau lewat nih, bilang apa? Permisi, permisi punten Pak, Bu. Nah gitu, itu ramah, suka menyapa. Nah apalagi kita juga saat kita bertanya atau menjawab pertanyaan dari seorang harus sopan juga, ya kan? Tidak boleh dengan pakai suara yang keras, lalu dengan mata yang melotot begitu ya, tidak boleh. Kemudian apalagi sikapnya mendengarkan orang yang lebih tua dari usia kita ketika mereka berbicara, diperhatikan tatap mukanya, tatap matanya, lihat matanya, perhatikan. Itu menunjukkan sikap yang sopan menghargai orang yang lebih tua dari usiamu. Nah, sudah mengerti ya? Kalian juga pasti sudah pernah melakukan itu. Kalau kalian sudah pernah melakukan itu, teruskan lakukan, karena itu adalah perintah Tuhan. Kemudian mengapa kita harus hormat kepada orang yang lebih tua dari usia kita? Kenapa ya? Kenapa kita harus menghargai mereka? Bukankah mereka adalah orang asing? Mereka kan bukan papa dan mama kita. Oh tidak, ya. Kenapa kita harus menghormati mereka? Karena itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu harus dilakukan. Perintah Tuhan itu harus ditaati. Kemudian kenapa kita harus menghormati orang yang lebih tua dari usia kita? Karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Jadi nggak kebetulan ada kakek, ada nenek, ada para tetangga kita ya. Dan kita ada di tengah-tengah mereka. Mereka ada di dalam kehidupan kita, di antara kita, tidak secara kebetulan. Mengapa kita harus hormat kepada orang yang lebih tua dari usia kita? Karena mereka juga turut mendidik kita, menasehati kita, mengasihi kita. Betul nggak anak-anak? Ya kan? Punya kakek, punya nenek, oma, opa, opung dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan dan hadirkan dalam kehidupan kita. Mereka pasti mengasihi kita, menyayangi kita, dan menasehati kita, mendidik kita, mengajar kita, ya kan? Kalau misalkan nih lagi main handphone nih, lama-lama nih ada tetangga kita yang menasehati, mengingatkan, nak, jangan lama-lama main handphonenya. Apa coba respon? Emang ibu siapa? Mama aku kan nggak larang-larang aku. Boleh nggak berbicara begitu, membalas seperti itu? Tidak boleh. Nah, kenapa dia mengingatkan kita? Mengapa dia mengingatkan anak-anak? Mengapa dia mengingatkan kamu? Karena dia sayang kepada kamu. Ya, jadi kehadiran orang-orang yang lebih tua dari usiamu itu turut mendidik, turut mengajarimu, turut menasehatimu, turut menyayangimu. Nah, itu sebabnya kalian harus dengar-dengaran, harus taat, harus hormat kepada mereka. Nah, kenapa lagi kita harus hormat kepada orang yang lebih tua dari usia kita? Karena mereka adalah orang tua kita juga. Selain papa dan mama orang tua kita, ternyata orang-orang yang lebih tua dari usia kita itu juga, mereka itu sebagai orang tua kita. Kenapa? Mereka pasti menyayangi kita. Mereka pasti memperhatikan kita. Saat kita salah ditegur, dinasehati. Wah, jadi kalau kamu ditegur, itu bukti kasih sayang kepada kamu. Gitu ya. Nah, kira-kira siapa lagi ya yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita? Siapa lagi ya selain dari orang tua, keluarga besar tadi, kakek, nenek, opa, oma, om, tante, paman, bibi, dan lain sebagainya. Siapa lagi? Ya, guru kita. Ada guru-guru ya, guru Samsinar, ibu siapa lagi? Ibu Ida, ibu guru yang lain, kepala sekolah. Ya kan, kalau ke sekolah siapa lagi yang kamu temuin di sekolah? Ada security. Yang mereka adalah orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupanmu. Mereka sebagai orang tuamu. Nah,
Saulus atau Paulus adalah seorang tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Baru ya. Pernah ya Paulus dengar nama Paulus? Ya, Saulus ini di dalam usia 12 tahun masih sangat muda. Tapi dia sudah pintar. Pintar dalam hal apa ya? Pintar dan pandai dalam hal hukum Taurat atau pintar dalam firman Tuhan. Dia pandai dalam hal firman Tuhan. Kenapa dia pintar? Kenapa dia hebat? Ya, karena dia menghormati orang tuanya, dia menerima ajaran dari orang tuanya dan juga guru-gurunya. Salah satu gurunya yang terkenal di dalam Alkitab, guru besarnya bernama Gamaliel, ya kan? Yang kita kenal Paulus ini adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan Yesus, bisa menyembuhkan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa dia bisa jadi luar biasa? Karena Paulus atau Saulus, ya kan, dia seorang yang menghormati orang tuanya dan menghormati orang-orang yang lebih tua dari usianya. Nah, ada lagi Hana dalam tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama. Kita sudah pernah belajar ini Hana ya di kelas 1. Masih ingat ya? Hana seorang ibu yang merindukan seorang anak. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan Allah dan Tuhan Allah mendengar doanya. Kemudian Hana ini akhirnya bisa melahirkan seorang anak, satu-satunya anaknya. Masih ingat gak nama anaknya siapa? Ya, Samuel. Samuel lagi masa kanak-kanaknya, seusia anak-anak, seusia kalian. Hana sudah membawa Samuel kemana? Ke bait Allah. Kepada siapa dititipkan? Kepada siapa? Kepada seorang imam yang bernama Imam Eli. Seminggu 2 kali dititip? Enggak. Dia selamanya dititipkan di sana. Karena Ibu Hana ini sudah berdoa kepada Tuhan akan menyerahkan anaknya yang bernama Samuel menjadi pelayan bagi Tuhan. Jadi dalam masih seorang anak kecil, masih dalam usia kanak-kanak, Samuel ini dititip kepada Imam Eli. Nah, Samuel ini menjadi seorang nabi yang berhasil. Seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan Allah bagi bangsa Israel. Kenapa dia berhasil? Karena Samuel ketika dia dididik di tengah-tengah keluarga Imam Eli di bait Allah, Samuel selalu menghormati, mentaati, menghargai, walaupun Imam Eli itu bukan orang tuanya kandung, tetapi dia menganggap itu adalah sebagai orang tuanya. Dia adalah orang yang lebih tua dari usianya, harus dihormati, harus ditaati. Itu sebabnya upah dari sikap menghormati, sikap taatnya kepada Imam Eli, dia menjadi seorang imam yang luar biasa yang dipakai Tuhan Allah. Nah, anak-anak, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, entah itu tetangga, entah itu kakek nenek, guru-guru kita, itu bukan suatu kebetulan. Itu Tuhan hadirkan, Tuhan tempatkan bagi kita. Supaya apa? Menolong kita, juga turut mendidik kita. Mereka juga sebagai orang tua kita. Itu sebabnya kita harus apa? Taat kepada mereka, hormat kepada mereka. Dan jangan lupa, ada hal yang penting juga kalian boleh lakukan. Seperti kalian hormat kepada orang tua, salah satu sikapnya menghormati orang tua, yaitu mendoakan orang tua. Nah, ini juga sikapmu, apa yang harus kamu lakukan sebagai orang yang menghormati orang yang lebih tua, yaitu mendoakan mereka. Doakan kakek nenekmu, doakan paman bibi, doakan tetanggamu, doakan ibu-ibu gurumu, doakan bapak gurumu, ya, doakan bapak kepala sekolahmu supaya sehat. Doakan, karena itu tugas kita. Ketika kita melakukan itu artinya kita taat kepada perintah Tuhan. Perintahnya apa? Menghormati orang yang lebih tua dari usia kita. Nah, jelas ya anak-anak ya?
Ya, ini mudah sekali, dan satu hal yang harus kalian lakukan, ya jadilah anak-anak yang hormat kepada orang tua, juga kepada orang yang lebih tua dari usiamu. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita, memberikan kita kekuatan, semangat untuk menjalani kehidupan setiap hari. Amin. Amin. Hari kita akan tutup pertemuan kita di dalam doa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami sudah selesai di dalam pelajaran yang singkat ini. Kami boleh ditambahkan pengetahuan kami bahwa kami harus terus mentaati, menghormati orang-orang yang lebih tua dari usia kami, karena itu adalah perintah Tuhan, dan mereka adalah orang tua kami juga yang kami harus hormati dan taati. Berkati mereka ya Tuhan, berkati guru-guruku, berkati om, tante, kakek, nenek, paman, dan bibi, kakak, abang, dan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupanku. Berkati mereka, jagai dan lindungi. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan, jadikan kami terus menjadi anak-anak yang terus bertambah-tambah kepandaiannya, bertambah-tambah ketaatannya, karena kami mau mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, catatan yang ibu guru sudah buatkan minggu yang lalu, catatan-catatan dipelajari. Persiapkan dirimu untuk mengikuti penilaian tengah semester minggu depan, ya. Jangan lupa berdoa, belajar, Tuhan pasti membuatmu berhasil. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semua.